Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akan membahas latihan subtema 2 pada halaman 60. Yang pertama yaitu pembelajaran PPKN KD 3.4. Nomor 1, kita perlu menghindari permusuhan agar tercipta. Kita harus menghindari permusuhan agar tercipta persatuan. Jawabannya adalah C, persatuan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau diri sendiri. Jika ada teman yang berkelahi, seharusnya kita lakukan apa? Melerai dan mendamaikannya, bukan membiarkannya atau membela salah satu. Kita harus melerai dan mendamaikannya. Perbuatan yang merusak persatuan dan kesatuan diantaranya mengejek upacara adat suku lainnya. Kita harus saling menghormati. Tidak boleh mengejek atau mengolok-olok tentang upacara tersebut. Bahkan kita dianjurkan untuk tidak ikut-ikut dalam acara tersebut, karena mengandung suatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Yang nomor 5, yang terakhir, hal-hal yang dapat memecah keberagaman adalah merasa daerahnya paling benar, merasa paling benar sendiri, yaitu dapat memecah keberagaman. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama atau perbuatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, sebutkan permainan yang memerlukan kerjasama tim atau permainan yang harus melakukan kekompakan satu tim, yaitu bisa lebih dari 2 orang, seperti sepak bola, atau basket, atau bola voli, dan seterusnya. Nomor 3, berikan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kerja bakti. Jika ada suatu kampung yang ada atau dilakukan kerja bakti, maka kita harus ikut berpartisipasi atau ikut dalam kerja bakti tersebut, supaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan. Apa nama lain gotong royong di Jawa? Yaitu nama lainnya adalah gugur gunung atau sambatan. Gugur gunung atau sambatan. Sebutkan sifat yang harus dimiliki ketika bekerja sama dalam keberagaman. Sikap yang harus dimiliki adalah toleransi atau saling menghormati, saling menghargai,
Itulah sifat yang harus dimiliki ketika kerjasama dalam keberagaman. Ya, kita lanjutkan yaitu tentang bahasa Indonesia. Ya, pada halaman 61. Ya, yang pertama, pernyataan yang menjadi inti. Ya, pernyataan yang menjadi inti dalam sebuah pembahasan adalah gagasan pokok. Ya, gagasan pokok atau gagasan utama. Ya, SD Tunas Bangsa akan segera mengadakan kerja bakti dan penghijauan. Ya, mereka membersihkan lingkungan dan menanam pohon di sekitar halaman sekolah. Ya, Andi selaku ketua kelas 4 yang mengetahui hal tersebut, ya, bergegas pergi ke kelasnya untuk memberitahu teman-teman sekelasnya. Ya, gagasan pokok pada paragraf di atas, ya, adalah apa? Adalah B. Ya, SD Tunas Bangsa akan segera mengadakan kerja bakti dan penghijauan. Ya, gagasan pokoknya atau kalimat utamanya adalah berada di awal kalimat. Ya, ini di awal kalimat yang dinamakan dengan deduktif. Ya, perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4-nya. Tarik tambang merupakan permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan. Ya, permainan ini hanya dimainkan pada pada perayaan seperti acara anak-anak dan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh anggota tim harus bekerja sama untuk memenangkan permainan. Mereka harus bekerja sama dan kompak dalam bermain. Ya, gagasan pokok pada paragraf, ya, tersebut ditunjukkan oleh nomor 1. Ya, maka ya, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya gagasan pokok itu kebanyakan berada di awal kalimat. Ya, kebanyakan, ya. Kalau di akhir kalimat harus ada di sini harus ada kalimat sambung, ya. Yang nomor 4, ringkasan yang sesuai paragraf tersebut adalah, ya, A. Ya, tarik tambang merupakan permainan ini tradisional. Permainan ini memerlukan kerjasama dan kekompakan. Ya. Nomor 5, rendang adalah masakan yang mengandung bumbu yang kaya. Masakan daging rasa pedas menggunakan bumbu dan rempah-rempah. Ya. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang, ya, Minangkabau. Rendang disajikan dengan upacara adat. Ya, gagasan pokok paragraf di atas adalah C, ya, rembang masakan kaya bumbu. Ya, itu berada di awal kalimat, ya, mengandung bumbu yang kaya. Ya. Nomor 1, ya, kita baca, batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik merupakan atau sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberagaman batik selama ini telah menjadi primadona atau kecintaan di kalangan pencinta mode. Ya. Nomor 1, apa gagasan utama pada paragraf di atas? Ya, adalah batik warisan kebudayaan Indonesia. Ya, berada di awal kalimat. Ya, batik merupakan warisan kebudayaan Indonesia. Ya, apa yang menjadi kebanggaan bangsa? Ya, apa yang menjadi
kebanggaan bangsa adalah batik, ya. Yang menjadi kebanggaan bangsa adalah batik. Apa yang dimaksud dengan pencinta mode? Ya, pencinta mode adalah orang-orang yang mencintai mode, ya. Orang-orang yang mencintai mode atau bisa diartikan dengan fashion atau ya sesuatu yang populer di waktu itu, ya. Kalau sekarang populernya adalah batik, maka pencinta mode itu ya, harus mempunyai atau mengikuti tren tersebut, ya, menggunakan batik, ya. Nomor 4, perayaan hari besar keagamaan selalu dilakukan dengan khusyuk dan penuh makna. Tiap-tiap agama yang merayakan hari besar keagamaan melakukan dengan cara bersembahyang. Ya, mereka melakukan kegiatan yang berarti untuk memperingati hari besar tersebut. Ya. Apa gagasan pokok pada paragraf di atas? Ya. Yaitu perayaan hari besar keagamaan dilakukan dengan khusyuk dan penuh makna, ya. Buatlah ringkasan sesuai dengan bacaan tersebut, ya. Nomor 5, buatlah ringkasannya adalah perayaan hari besar keagamaan selalu dilakukan dengan khusyuk dan penuh makna, ya. Tiap agama merayakan keagamaan dengan bersembahyang, ya, seperti itu, ya. Kita lanjutkan pelajaran IPA, ya, tentang kemarin, yaitu tentang bunyi, ya. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Telinga tengah memiliki tulang pendengaran sebagai berikut, ya. Kemarin dijelaskan ada 3, ya, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi, ya. Maka yang kecuali adalah tulang telinga, ya. Ya, nomor 3, bunyi gong pada pementasan wayang kulit, ya. Gelombang bunyi yang ditangkap indera pendengaran yaitu menggunakan daun telinga. Ya, kita coba nomor 4. Nomor 1 ada daun telinga, yang nomor 2 adalah lubang telinga, ya, yang 3 adalah tulang landasan, yang keempat ini adalah ya rumah siput trokoklea, ya. Bagian yang berfungsi untuk menerima suara, ya. Yang mana? Yang menerima suara adalah daun telinga, yaitu nomor 1. Ya, manusia mempunyai telinga yang digunakan untuk mendengar. Telinga bagian luar yaitu daun telinga dan liang telinga. Daun telinga manusia menghadap ke mana daun telinganya ini? Ya, menghadap ke depan, ya. Menghadap ke depan, ya. Sebutkan syarat bunyi dapat didengar, ya. Syarat bunyi dapat didengar yaitu adanya sumber bunyi, ya, adanya suatu sumber bunyi, lalu adanya media perantara yaitu ada kemarin zat padat, zat cair, dan gas, ya. Yang ketiga, adanya objek yang menerima bunyi yaitu telinga. Ya. Nomor 2, mengapa bunyi yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga, ya. Gendang telinga ini ada di sini, ya. Gendang telinga, ya. Gendang telinga ini mudah untuk robek atau mudah untuk pecah, ya, karena selaputnya sangat tipis, ya. Maka jika bunyi terlalu keras maka bisa merusak gendang telinga karena dia tipis dan mudah robek, ya. Maka anak-anak jika menggunakan handset, ya, maka jangan terlalu keras, ya, karena bisa merusak gendang telinga, ya. Apa yang terdapat pada rumah siput, ya? Rumah siput yaitu bentuknya yang kemarin seperti siput, ya. Rumah siput, ya, terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat
keseimbangan. Ya, itulah yang terdapat pada rumasipun. Apa fungsi telinga bagian tengah? Ya, seperti tulang martil, tulang landasan, dan tulang sungkurti, yaitu untuk menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar, yaitu bagian luar ada daun telinga, ya, ada lubang telinga, ya. Nah, sebutkan beberapa cara merawat telinga, ya. Merawat telinga dapat dilakukan dengan, ya, hindari, ya, benturan yang keras, hindari suara yang bising, ya. Bersihkan telinga, ya. Dan jika telinga kita sakit, maka kita bisa menghubungi dokter, ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, itulah ya pembahasan subtema 2 ya pada kesempatan kali ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.